Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 245. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 17. Setelah sebelumnya Higuruma berhasil menjebak Sukuna ke dalam domainnya, kali ini cerita terlebih dulu menyorot pertarungan antar Hakari dan Uraume. Setelah mereka berdua keluar dari domain Hakari, Uraume langsung membekukan sebagian tubuh Hakari menggunakan Frost Calm. Saat tubuh Hakari masih membeku, Uraume pun lanjut memukulnya sampai tangan Hakari hancur. Tapi meski demikian, karena sekarang Hakari berada dalam mode jackpot, dengan cepat Hakari mampu meregenerasi tangannya. Hakari pun balik membalas Uraume dengan menyeret dan menabrakannya ke tepi bangunan. Lalu sesampainya di daratan, Uraume tak goyah sedikit pun. Ia kembali berhasil merobek perut Hakari dengan bongkahan es yang sangat tajam. Tapi lagi-lagi perut Hakari dapat sembuh dengan sangat cepat. Hakari pun maju dan menendang Uraume. Walau di sini Uraume sempat membekukan kaki Hakari, akan tetapi Hakari langsung melepaskan dan mengganti kakinya dengan yang baru. Lalu setelah itu sekali lagi Hakari menendang muka Uraume menggunakan kedua kakinya yang membuat Uraume sampai terhempas cukup jauh. Selepas memungut kembali sepatu Jordannya, Hakari pun menghampiri Uraume. Nah, sambil membekukan jalanan, Uraume mengatakan jika dia akan mengubah persepsinya. Menurut pandangan Uraume, penyihir modern punya keinginan kuat untuk menjadi manusia. Meski mereka punya kekuatan mengerikan di dalam diri mereka, mereka memilih untuk tetap menjaga hal-hal yang sanggup mereka hancurkan demi menjaga sisi kemanusiaan mereka. Akan tetapi, hal manusiawi seperti rasa takut akan kesendirian seringkali menjadi kelemahan bagi para penyihir modern. Sementara bagi Uraume, Hakari tidak memiliki hal tersebut di dalam dirinya. Makanya Uraume mengubah persepsinya untuk tidak menganggap Hakari sebagai manusia lagi. Dan karena itu, di sini Uraume mau menghancurkan Hakari dengan seluruh kekuatannya. Jalanan yang Uraume bekukan barusan kemudian menyemburkan air, yang kemudian dari air tersebut tercipta sebuah bola yang masih misterius. Sementara itu, menanggapi perkataan Uraume, di sini Hakari mengatakan jika baru-baru ini dia juga mendengar omongan serupa dari juniornya. Junior yang dimaksud di sini adalah Yuta. Hakari sangat terkesan dengan Yuta karena meski kelihatannya selalu murung, tapi Yuta adalah seorang pria yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak. Hakari pun berteriak menantang Uraume untuk mendinginkan dirinya yang sudah panas. Wah, Raja Judi sudah masuk mode seriusnya nih kayaknya. Tapi sebelum kita bisa menyaksikan pertarungan mereka lebih jauh, POV kembali lagi beralih pada persidangan dua arah dalam domain Higuruma. Di mana di sini sidang kembali mengangkat kasus tuduhan pembantaian yang dilakukan Yuji di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Sebagai jaksa, Higuruma menyatakan jika Yuji tidak bersalah. Dan pelaku sebenarnya adalah Ryomen Sukuna. Higuruma pun mulai menjelaskan mekanisme sidang sambil memegang surat berisikan bukti. Di sini Higuruma sangat yakin jika Sukuna akan mendapatkan hukuman mati. Namun sebelum Higuruma menjelaskannya lebih jauh, Sukuna menghentikannya karena dia sendiri sudah pernah mendengar peraturan domain Higuruma sewaktu berada dalam tubuh Yuji dahulu. Sukuna tidak peduli soal hal apa yang sudah dia lakukan dan kapan dia melakukannya. Ia hanya tertarik pada pedang Algojo yang dimiliki Higuruma. Oleh karena itu, tak banyak basa-basi, Sukuna menyuruh untuk cepat mengakhiri sidang ini. Kurang greget apalagi nih Mbah Sukuna. Gokil banget sumpah. Judgement pun menuruti apa maunya Sukuna. Sukuna dinyatakan bersalah lalu dijatuhi penyitaan dan hukuman mati. Seketika domain Higuruma pun menghilang. Palu Higuruma kemudian berubah menjadi pedang Algojo. Nah, dari sudut pandang Higuruma, sekarang Sukuna benar-benar tidak bisa menggunakan teknik kutukannya.
Higuruma merasa kalau Sukuna sudah kehilangan teknik 10 bayangan ketika melawan Gojo. Jadi besar kemungkinan penyitaan akan menyita teknik kuil ataupun teknik original milik Sukuna sendiri. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Kira-kira begitulah anggapan Higuruma. Bersamaan dengan aktifnya pedang Algojo, 3 penyihir dari kubu SMK Jujutsu, yakni Ino, Choso, dan juga Kusakabe, memasuki medan tempur. Namun beberapa saat kemudian, Higuruma menyadari sesuatu bahwa peluang menang yang baru saja dia raih merupakan anggapan yang semu. Dikarenakan di luar perkiraan Higuruma, Sukuna masih bisa melepaskan teknik tebasannya. Untung saja di sini Kusakabe berhasil melindungi Higuruma menggunakan simple domain, sehingga di sini tebasan Sukuna tidak terlalu berdampak fatal. Nah, jadi alasan Sukuna masih bisa menggunakan teknik kutukannya itu dikarenakan saat masuk ke dalam domain Higuruma, Sukuna membawa Kamutoke. Jika seorang tersangka membawa alat kutukan ke dalam domain Higuruma, maka hukuman penyitaan akan menyita teknik kutukan ataupun efek khusus dari senjata kutukan yang dibawa tersangka dan bukannya teknik kutukan milik tersangka. Ya, simpelnya di sini yang disita domain Higuruma adalah efek dari Kamutokenya Sukuna. Itu sebabnya Sukuna masih bisa mengeluarkan teknik kutukannya. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 245. Alur pertarungan benar-benar tidak bisa diprediksi. Sebelumnya kita seperti dikasih sebuah harapan oleh GG Akutami. Namun ternyata harapan tersebut hanyalah sekedar harapan saja. Lagi-lagi title Raja Kutukan yang disematkan pada Sukuna benar-benar memang pantas hanya untuk dirinya seorang. Bayangin aja nih, Sukuna membiarkan dirinya agar terkena hukuman mati hanya agar Higuruma mendapatkan pedang yang bisa nge-one hit dirinya. Kurang greget apalagi coba. Cuman agak-agak plot armor ya setelah mengetahui penyitaan berlakunya pada senjata Kamutoke, bukannya pada teknik kutukan milik Sukuna. Gua sih di sini nganggapnya Higuruma memang apes ataupun sial aja. Soalnya kan Kamutoke baru muncul setelah Gojo dikalahkan. Sementara skema Higuruma untuk menjebak Sukuna sudah direncanakan sebelum adanya Kamutoke. Jadi bisa dibilang Kamutoke sendiri itu sudah berada di luar perhitungan Higuruma dan kubu penyihir. Yah, terlepas dari itu, gua juga senang ketika pertarungan Hakari dan Uraume diperlihatkan. Gua kira pertarungan mereka bakalan di skip aja gitu, terus yang diperlihatinya cuman hasilnya doang. Ternyata enggak. Walau ujung-ujungnya cuman sekilas doang sih, ya tapi gua tetap seneng. Kalau menurut gua sih seharusnya Hakari bisa menang ya melawan Uraume. Karena ya bisa dibilang kekuatan Hakari ini dibutuhkan untuk melawan Sukuna. Apalagi kita semua belum diperlihatkan bagaimana ketika Hakari mendapatkan jackpot dengan angka 777. Seenggaknya kalaupun Uraume nantinya malah makin merepotkan, sebelum manga ini tamat, gua pengen banget ngelihat Hakari mendapatkan jackpot dengan angka 777. Ya udah gitu aja pembahasan kita kali ini, singkat aja ya karena gua mau langsung lanjut membahas chapter selanjutnya. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.